Kalau ini kan pemberian dari keraton, itu kan Mas Wedono Surakso Jaladri. Saya diberi mandat menunggu atau menguasai Parangkusumo. Kalau orang mikir cuma di duitnya doang, oke, aku ngambil duitnya 25 juta, tapi aku ngewe. Parangkusumo. Ada hal yang menarik tentang Parangkusumo yang membuat saya dan teman saya ingin mencari tahu kebenarannya. Ya, Parangkusumo terkenal sebagai tempat ziarah dan sakral. Tapi di sisi lain, di tempat itu juga terdapat kegiatan-kegiatan yang bertolak belakang. Di sini saya ingin menghubungi teman saya untuk memulai mencari tahu cerita lain dari Parangkusumo. Kaulo nuwun saking berkah dalem abdi dalem kaulo Surakso Jaladri alias Sarji marak sowan wonten sa panjenengan dalem anganti wayah dalem ran sowan sa dalem boten sanes pisan nyuwun tambahi pangituta tambahing korupsi sedaya pinuwun sata kabul dalem Allah lumantar panjenengan dalem yang penembahan Sinopati. Pengalaman sendiri tahu ya? Nah, ritual kan aku hanya berdoa, meminta rezeki dan sukses selalu toh. Nah, tapi sama sesepuh bilang kalau suruh bertahan dulu sampai memejamkan mata seperempat jam. Nanti kalau ada yang datengin kamu jangan takut, jangan lari. Ya aku wedi, Bro. Soalnya orang tahu toh, ini ngerti-ngerti ono. Mau katanya ono, mbah ada harimau, mbah apa itu terserah, nanti dia di depanmu. Ya aku nggak aja lah, mending aku berdoa aja meminta di sukses selalu, sehat selalu, rezeki lancar, amin. Mantap. Sekarang ini kita ada di suatu, maksudnya apa ya, kabupaten kabupaten ya, di Kabupaten Bantul, yaitu di Parangkusumo, yang letaknya itu tidak jauh dari Yogyakarta, mungkin sekitar 30 km lah. Dan di sini saya ingin mencari tahu tentang sejarah kabupaten yang ada di Bantul, yaitu Parangkusumo. Kita ingin tahu tentang sejarah-sejarah berbentuknya Parangkusumo itu bagaimana, terus tentang itu yang katanya banyak jin dan sebagainya lah, yang sangat sakral katanya. Nah, yang kedua, yang ternyata Parangkusumo itu yang sakral dengan mistik-mistiknya, ternyata juga ada dunia malam di sekitar Parangkusumo. Nah, itu yang membuat kita penasaran di tempat kayak gini, padahal di sebelah itu ada pengajian, belakang kita itu ada tempat buat ziarah. Dan ternyata kita tidak sangka di luarnya itu ternyata ada kupu-kupu malam, bahasa halusnya. Kita akan cari narasumber. Itu sesepuh, yang intinya sesepuh yang ingin menceritakan tentang sejarah Parangkusumo itu kayak gimana. Bukan saya yang cerita ya, biar sesepuhnya, kalau saya kurang paham. Dan yang kedua, nanti kita cari narasumber yang memasuki dunia malam di Parangkusumo. Ikuti perjalanan kita berdua, jangan kemana-mana, let's go. Ya, saya mengenalkan nama saya, kalau di desa itu kan namanya Pak Sardini ya. Kalau ini kan pemberian dari keraton, itu kan Mas Wedono Surakso Jaladri. Ya, Surakso Jaladri itu kan saya diberi mandat untuk menunggu atau menguasai
Parangkusumo, dan Parangtritis dan Bela-Belu adalah Syekh Maulana Maghribi, karena semua 3 serangkai itu kepunyaan keraton sendiri. Itu kan, ini kan pertanyaannya, kalau dari awal itu kan panjang kali ya. Dari awal itu kan adanya, kalau sudah tersebar di seluruh dunia nih malah, ini kan adanya Kanjeng Ratu Kidul. Itu kemarin, itu Kanjeng Ratu Kidul itu kan orang biasa, tapi itu putranya raja, putra dari Pejajaran sana, putranya Prabu Munding Sari. Namanya itu kan Roro Sawidi. Kenapa dia menjadi mengerajai Ratu Kidul atau mengerajai roh-roh? Karena dia mempunyai kelebihan, jadi komplit kelebihan itu kan. Itu maka dia tidak mau mati. Nah, itu kan Rama Munding Sari itu kan murka. Kalau kamu akan hidup seusai zaman, itu jangan mapan di keraton. Marilah pergi dari keraton. Nah, itu kan ada cerita. Itu putranya Ki Ageng Pemanahan. Itu namanya Danang Sutawijaya ya. Itu akan menjadi raja dan akan membuat kerajaan. Sebelum itu dia sudah mengerjakan, tetapi gagal terus. Gagal terus karena semua anggota atau prajurit itu banyak yang mati, banyak yang sakit. Itu putus asa. Nah, sudah itu adalah eyangnya namanya Ki Juru Merentani. Itu kasihan, kalau enggak saya tolong nanti tidak terjadi dan tidak bisa menjadi raja. Maka dari itu saya lah akan menolong cucu saya. Lantas bercakap-cakap, Nang, kalau kamu mempunyai tujuan yang luhur dan nanti bisa menjadi tuntunan seusai zaman, inilah caranya begini. Bagaimana ya? Kamu naik perahu ini dari Pajang, dari Sungai Pajang, naik perahu, dan perahu ini nanti berhenti di mana? Kamu meditasi di situ walaupun beberapa tahun, kalau belum ada yang menolong jangan sampai batal. Tapi dari sini sampai ke laut, sampai sana itu jangan makan, jangan minum. Meditasi itu Danang Sutawijaya karena dia mendesak hatinya supaya bisa menjadi raja dan membuat kerajaan, terus dikerjakan. Nah, itu ceritanya. Lantas sampai sungai itu kan karena kemarin itu ya, itu laut di Parangkusumo, tapi kemarin belum Parangkusumo, Pak. Dari Parangtritis itu muara, jadi pertempuran antara sungai dan laut. Ya, itu dia itu kan ada batu 2 ya, namanya Batu Gilang. Kalau kemarin itu baik sana, karena itu kan kehujanan, kepanasan, jadi kan, nah itu dia meditasi di batu itu. Di atas Batu Gilang itu. Nah itu karena asap atau hawa, orang meditasi panas, lantas uap hawanya Danang Sutawijaya masuk ke Keraton Kidul. Lantas di sana jin-jin itu tidak kuat menahan hawa Danang Sutawijaya. Maka dari itu Kanjeng Ratu Kidul kaget, ini ada apa? Ini kan sesudahnya Kanjeng Ratu bertemu pada Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya mengaturkan bahwa dia mempunyai tujuan akan membuat kerajaan dan akan menjadi raja. Tapi yang saya bantu bukan kamu sendiri. Besok kapan anak cucu kamu, saya akan membantu. Kalau ada kerusuhan dan ada
hura-huru dan tidak baik, saya akan yang membantu. Maka dari itu sampai sekarang Mas, sampai sekarang penjagaan dalam si Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 12 menika tetap derek mari kelu wonten rasa dalem ning rasa batin. Nah, itu kan sesudah itu Danang Sutawijaya menyanggupi dan apa perintahnya Kanjeng Ratu Kidul. Dan itu ya saya beri tahu bahwa kamu itu lahir itu bukan suami saya. Lahir, tapi dalam batin tetap suami saya. Karena kamu saya tunggu atau saya jaga atau jenis Joko seumur hidup. Ada apa-apa nanti saya yang akan membantu. Dan kepada setiap raja ya Pak? Iya, setiap raja. Jadi sampai sekarang. Ya. Maka dari itu Danang Sutawijaya tetap menyanggupi apa yang diperintahkan Kanjeng Ratu dan mudah-mudahan ini terlaksana. Itu kan tadi Ki Juru Mertani itu sudah memerintahkan bahwa kamu harus menurut atau ini kan ada sungai ini nanti ke pantai Parangtritis dan nanti kamu naik ini jangan sampai nanti kamu belok kanan belok kiri harus. Jadi ini kan kalau orang-orang pinter itu kan antara Gunung Merapi, Keraton, Tugu, Parangsumo itu sejajar. Kuliner. Iya, karena ya mungkin untuk komunikasi gimana, karena itu Ki Juru Mertani kemarin, sekarang kamu ke selatan, saya ke utara. Karena utara ke Gunung Merapi minta tolong kepada Ki Sapu Jagat yang menguasai Gunung Merapi supaya nanti bisa terkesana. Ya, terima kasih. Nah, sampai sekarang, maka dari itu Penembahan Danang Sutawijaya betul-betul bisa menjadi raja, betul-betul bisa membuat kerajaan. Itu kan kalau ada ceritanya yang membuat kerajaan itu di Kota Gede. Kemarin namanya Hutan Mentau dan sesudah ada kerajaan Mataram yang ke-1. Sesudah dia menjadi raja itu dinamakan Parangkusumo. Apa Parangkusumo? Parang itu batu. Kusumo batu yang diduduki. Traing Kusumo jadi Parangkusumo. Lantas sekarang karena di Parangkusumo itu betul-betul tiap malam tiap hari itu banyak pengunjung. Itu kan mas-mas tahu bahwa ada gula, ada semut, gitu. Nah, tetapi di keraton atau teman saya itu sudah mengordinir orang-orang yang seperti itu. Boleh, tapi jangan di sini. Ada tempatnya lain. Tindakan apa Pak? Bentuk tindakan apa? Bentuk larangannya? Apakah denda kah atau apa Pak? Ya itu kan karena ya maaf ya, karena orang-orang itu mungkin ya tembunge wong sungkan main golek melek sing penak. Itu kan kamu boleh mencari nafkah di sekitar sini. Tapi kamu jangan di sekitar ini. Marilah. Oh, berarti ada larangan. Ini kan malah ada namanya bantuan oleh Hansip, oleh niku kan membantu supaya kalau hari rame itu jaga ketat, tidak boleh masuk. Saya sudah mengatakan weling kena ning kudu ana sangsine kowe, disangsi. Mana karena kalau ndak disangsi itu kan hanya ya masuk. Itu jadi ada sanksinya dan itu kan pihak keamanan itu sudah mengetahui bahwa orang-orang itu. Oh iya. Jadi itu kan kalau hari namanya ya hari
Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu tetap ramai ya. Terus dijaga itu. Itu keamanan yang mengamankan di situ tidak sedikit, beberapa personel. Ya, karena itu kan pihak keraton itu boleh begitu tapi jangan di situ. Boleh begitu tapi jangan di situ. Jadi kan ya tembungnya ya masakake ndak ya wong niku arep golek pangan ning aja kemoto-moto, aja kebangetan. Mungkin dia terbawa hawa nafsunya gitu. Ya intinya mau diperkosa aja sih, pelecehan.